Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Maulana, NIM 221802388. Saya dari kampus BSI Dewi Sartika. Pelajaran praktikum perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Yang pertama, peralatan kantor. 1. Meja kantor. Meja kantor ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Kedua, kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yaitu mana ditunjukkan untuk ketika kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor. Kursi kantor biasanya bisa diatur, lalu juga bisa ditambah sandaran. Yang ketiga, komputer. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat digunakan untuk bekerja dengan program yang diberikan di perkantoran. Alat ini biasanya digunakan untuk mengelola dan menyimpan berkas, lalu bisa menampilkan di monitor dan bisa juga di print. Yang keempat, lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang biasanya memiliki beberapa jumlah laci dengan 1 hingga 6 laci, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Mesin absensi. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan dan kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Yang keenam, pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Alat ini juga bisa menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain. 7. Mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Yang ke-8, mesin hitung uang. Mesin penghitung uang biasanya digunakan untuk kantor perbankan. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung uang dengan lebih cepat, lebih teliti, dan untuk memperkecil risiko kesalah penghitungan. Yang ke-9 adalah mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasanya diperlukan untuk pekerjaan administrasi dan surat-surat. Yang ke-10, scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek lalu menyimpannya ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi, namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan scanner untuk menyimpan hasil pemindaian tersebut. Berikutnya, jenis-jenis perlengkapan kantor. Yang pertama ada pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting karena banyak keperluan tulis-menulis di kantor. Yang kedua, pensil. Pensil juga bisa dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan penulisan, bisa lebih mudah dihapus dengan menggunakan alat penghapus. Yang ketiga, penghapus. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Alat ini bisa menghapus dengan bersih, oleh karena itu banyak yang menggunakan untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan. Yang keempat, kertas. Di kantor biasanya digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jenis kertas yang bisa digunakan untuk keperluan tersebut biasanya adalah HVS dan NCR. Lalu keperluan lainnya mungkin untuk alat promosi seperti brosur, pamflet, kertas, dan digunakan sebagai jenis kertas art paper dan matte paper. Yang kelima, penjepit kertas. Penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan beberapa kertas. Kertas yang dijepit dengan alat ini bisa dengan mudah dibuka kembali. Penggunaan alat ini biasanya digunakan untuk berkas yang disatukan sementara waktu. Yang keenam, stapler. Stapler adalah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf. 7. Penggaris. Penggaris adalah alat pengukur dan alat untuk menggambarkan garis lurus. Beberapa macam garis bisa digunakan untuk perlengkapan kantor. Misalnya, apakah ingin menggaris yang lurus berbentuk segitiga, lalu yang berbahan pensil atau besi. Yang ke-8, perekat. Banyak jenis perekat yang bisa digunakan, misalkan ada lem, lakban, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih.
Sedangkan lakban adalah alat yang bisa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau robek, dan bisa juga untuk memperjilid dokumen. Yang kesembilan, stempel. Stempel adalah alat yang bisa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen tersebut, bisa berupa nota, surat, dan lain-lain. 10. Kop surat. Kop surat diperlukan untuk perusahaan yang berkembang dan maju. Sekian penjelasan dari saya tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.